Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Melinda Dimartudiningsih, Prodi Akuntansi Syariah dari KKN TK Sodharma kelompok 213. KKN TK Sodharma Unradma Said Surakarta dilakukan selama 1 bulan mulai dari tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022 yang bertempat di Dukuh Mancak 2, Desa Gebyok, Kecamatan Mojogedang, Karanganyar. Berikut adalah laporan KKN saya selama 1 bulan. Yang pertama yaitu profil Desa Gebyok. Desa Gebyok ini berada di dataran tinggi yang berbatasan langsung dengan wilayah sebelah utara Desa Munggur, sebelah timur Desa Ngentungan, dan Desa Mojoroto. Kemudian di sebelah selatan ada Desa Kaliboto, serta sebelah barat ada Desa Buntar dan Desa Kedung Jeruk. Mari kita masuk ke dalam Desa Gebyok. Kemudian, mayoritas mata pencaharian warga Desa Gebyok adalah bertani. Ini adalah salah satu petani di Desa Gebyok. Yang ketiga yaitu akar masalah yang ada di Desa Gebyok. Terdapat 4 bidang yang menjadi fokus kami, yaitu bidang pendidikan, bidang keagamaan, bidang kesehatan, dan bidang sosial masyarakat. Dalam bidang pendidikan terdapat 4 aspek, yaitu yang pertama, kurangnya kreativitas media bahan ajar guru membuat anak bosan belajar mengajar, kemudian kurangnya tenaga pendidik di TK yang menyebabkan kewalahan dalam mengajar, kemudian kurangnya fasilitas kebersihan di sekolahan membuat siswa kurang nyaman dalam belajar mengajar, dan kurangnya pengawasan orang tua dalam mendampingi proses belajar di rumah. Kemudian dalam bidang keagamaan terdapat 4 aspek, yaitu yang pertama, anak-anak kesulitan dalam membaca Iqra dan murojaah surat-surat pendek, kemudian tidak adanya kartu prestasi yang digunakan untuk mencatat hasil kegiatan anak-anak, kemudian kurangnya tenaga pengajar di TPA yang menyebabkan anak-anak banyak bermain, serta anak-anak kesulitan dalam menghafal doa sehari-hari. Kemudian di bidang kesehatan terdapat 3 aspek, yaitu yang pertama banyak kegiatan yang melibatkan banyak orang tanpa memperhatikan protokol kesehatan, kemudian banyak ibu-ibu yang mengeluh karena kurangnya aktivitas kesehatan, dan protokol kesehatan yang sudah diabaikan. Yang terakhir yaitu dalam bidang sosial masyarakat terdapat 2 aspek, yaitu yang pertama, kurangnya kebersihan di sepanjang jalan yang menyebabkan tidak nyaman dan menjadi sarang penyakit, serta kurangnya aktivitas dalam bidang keagamaan. Kemudian yang keempat yaitu perencanaan dan pembentukan tim inti. Yang pertama yaitu dalam bidang pendidikan terdapat 4 aspek. Yang pertama, membantu proses belajar mengajar di TK Gebyok, memberikan dampingan belajar anak-anak dalam bentuk les dan membantu tugas sekolah, kemudian memberikan fasilitas kebersihan berupa tempat sampah, dan memberikan hiasan dinding yang berisi malaikat serta tugasnya dan hiasan gantung. Kemudian, di dalam bidang keagamaan, memberikan dampingan kepada anak-anak pada saat membaca Iqra dan Al-Quran, membantu anak-anak murojaah, membantu mengajar di TPA, memberikan dampingan dalam menambah hafalan doa sehari-hari, membersihkan masjid yang berada di sekitar, membersihkan makam sesepuh di Desa Gebyok, memberikan tempat wudhu untuk sholat id pada saat Idul Adha, dan membantu proses penyembelihan sampai pembagian hewan kurban. Kemudian dalam bidang kesehatan, melakukan kegiatan senam sehat bersama Germas Desa Gebyok,
serta dalam bidang sosial masyarakat terdapat melakukan kerja bakti pembersihan jalan di setiap minggu pagi dan mengikuti kegiatan tahlilan di setiap Kamis malam. Berikut adalah tim inti dari KKN yang membantu dalam melaksanakan program kerja. Yang kelima yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selama 1 bulan. Itu dalam bidang pendidikan, kami membantu mengajar di TK Gebyok. Kemudian kami membantu anak-anak dalam belajar mengajar dan membantu tugas sekolah. Kemudian kami memberikan fasilitas berupa tempat sampah agar anak-anak nyaman dalam melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian kami memasang hiasan dinding. Dalam bidang keagamaan, hal-hal yang kami lakukan yaitu membantu mengajar di TPA, kemudian membantu murojaah Iqra dan doa sehari-hari. Kemudian kami membersihkan masjid yang ada di sekitar. Kemudian memberikan tempat wudhu pada waktu sholat Idul Adha. Kemudian membersihkan makam salah satu tokoh di Desa Gebyok, serta membantu pelaksanaan proses penyembelihan hewan kurban sampai dengan pembagian hewan kurban. Dan memberikan kartu prestasi dan kalam untuk adik-adik TPA. Kemudian dalam bidang kesehatan, kami melakukan senam sehat bersama Germas di Desa Gebyok yang bertempat di kelurahan. Kemudian dalam bidang sosial masyarakat, kami melakukan kerja bakti yang dilaksanakan setiap minggu pagi, dan kami mengikuti tahlilan rutin dan yasin setiap malam Jumat. Kemudian kegiatan lain yang saya ikuti selama KKN yaitu mengikuti perkumpulan pemuda-pemudi di sekitar, serta mengikuti rapat di Masjid Islamic Center. Kemudian kami mengikuti pengajian akbar. Kami juga mengikuti pengajian di masjid. Kemudian mengikuti senam bersama Germas di Mojogedang. Kemudian kami membantu salah satu warga yang memiliki hajat. Kemudian kami juga membantu penyerahan bantuan langsung tunai di kelurahan. Kami juga mengikuti perkumpulan tani. Kemudian membuat hiasan dan membungkus door prize. Kemudian kami juga bersosialisasi dengan warga sekitar. Kemudian kami juga mewawancarai dan membantu pemasaran salah satu UMKM yang ada di sekitar, yaitu pembuatan wayang.
serta kami juga membantu administrasi di kelurahan, dan kami juga silaturahmi ke rumah Bapak Lurah. Dan berikut adalah perpisahan kita dengan warga sekitar dengan cara bersilaturahmi. Kesimpulan dari laporan KKN Kerso-Dharma kelompok 213 adalah ekonomi di Dukuh Bancak 2 mengalami pemulihan yang sangat cepat, serta partisipasi masyarakat Dukuh Bancak 2 sangat baik. Sekian laporan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.